kedaruratan Jakarta harus dianggap sebagai potensi kedaruratan di daerah-daerah lain. Nah, itu yang mesti dibaca secara tepat oleh KSP, oleh juru bicara presiden, oleh para menteri. Sehingga kalau mereka tampil ke publik, nggak usah ragu-ragu mengatakan bahwa darurat Jakarta itu adalah sinyal darurat nasional. Bahkan sangat mungkin darurat nasional lebih parah dari darurat Jakarta. Karena peralatan untuk tes di daerah-daerah kecil sekali. Jadi kalau Jakarta udah merah, itu artinya seluruh di daerah di mana teknologi kesehatannya di bawah Jakarta standarnya, itu udah merah padam mestinya. Dari awal Presiden Jokowi atau istana atau pemerintah sebetulnya ingin menjegal Anies dari awal. Anies dari awal lockdown total itu atau disebut PSBB total sekarang, Anies terpaksa pakai istilah pemerintah. Itu yang diucapkan di awal dari 7 bulan lalu tuh. Tetapi pemerintah menganggap kalau Anies yang ambil isu ini, maka pencitraan politik akan pindah ke Anies tuh. Jadi dari awal nada politik sangat tinggi dalam urusan COVID. Nah itu yang menyebabkan sekarang kita dicaci maki oleh dunia, dihukum oleh dunia. Kedunguan pemerintah akhirnya atau kedunguan presiden gampangnya, itu yang perlihatkan pada kita sekarang bukan oposisi, tapi luar negeri. Dengan apa? Dengan simbol bahwa tidak boleh ada satu warga negara Indonesia pun yang masuk di bandara-bandara kami. 59 negara bersekutu untuk mengatakan ini pemerintah dungu, maka kita halangi orang dungu masuk ke negara-negara mereka. Jadi kita sebagai warga negara merasa dipermalukan karena kedunguan pemerintah tuh. Jadi kalau pemerintah marah kita sebut dungu, ya sekarang yang menyebut pemerintah itu dungu adalah 59 presiden di luar negeri. Berjumpa dengan saya Rizky Arif dari Forum News Network. Ini Jakarta semakin menegangkan ini karena Gubernur Anies Baswedan memberlakukan PSBB total. Ini nggak tahu saya apa bedanya dengan lockdown, tapi yang jelas situasi COVID sangat serius di Jakarta yang menjadi etalase Indonesia. Saya akan mengajak ngobrol dengan Bung Rocky. Bung Rocky, serius situasinya dan Indonesia sudah, kalau Indonesia dari kemarin-kemarin tidak mau lockdown, akhirnya di lockdown sendiri oleh negara-negara lain. Sudah setidaknya 59 negara termasuk negara tetangga kita Malaysia yang melockdown Indonesia. Ini kan situasinya juga sangat serius. Yang serius memperhatikan soal COVID justru kepala-kepala negara asing, bukan kepala negara kita. Jadi presiden kita sebetulnya dari awal tidak peduli karena tidak paham tentang inti dari COVID ini. Bahkan dia masih berputar-putar untuk memperlihatkan seolah-olah dia memimpin. Dia menunggangi isu. Begitu isu lockdown, dia tunggangi isu lockdown. Isu pemulihan ekonomi, dia tunggangi pemulihan ekonomi. Jadi dia sendiri nggak punya ide tentang apa yang mesti dilakukan. Kalau kita bertanya, dia nggak punya ide. Dari awal memang kapasitasnya terbatas, tetapi di dalam keterbatasan kapasitas dia seharusnya bisa sebut aja menyewa 2-3 orang yang dia percaya supaya 2-3 orang ini yang memfilter informasi yang masuk ke dia. Tapi karena dia nggak punya juga kemampuan itu dan sebaliknya dia ingin terus menunggangi isu sehingga terus dianggap sebagai sedang memimpin, maka apapun yang lagi sibuk dibicarakan di publik itu yang dia komentari itu. Nah, dalam soal Jakarta yang menjadi sangat serius, dari awal Presiden Jokowi atau istana atau pemerintah sebetulnya ingin menjegal Anies dari awal. Anies dari awal lockdown total itu atau disebut PSBB total sekarang, Anies terpaksa pakai istilah pemerintah. Itu yang diucapkan di awal dari 7 bulan lalu itu. Tetapi pemerintah menganggap kalau Anies yang ambil isu ini, maka pencitraan politik akan pindah ke Anies. Jadi dari awal nada politik sangat tinggi dalam urusan COVID. Nah itu yang menyebabkan sekarang kita dicaci maki oleh dunia, dihukum oleh dunia. Tapi hukuman itu bukan sekedar dirasakan oleh pers yang terpaksa malu untuk berhubungan dengan pers asing atau presiden, tapi dirasakan oleh perempuan di tingkat paling lokal.
Saya baca laporan terakhir dari pengamat perempuan kelompok advokasi perempuan. Di Jakarta itu pelonjakan kekerasan domestik itu meningkat karena frustrasi dengan keadaan COVID ini, karena nggak tahu mau ngapain tuh, mau beraktivitas ekonomi nggak bisa maksimal, mau tinggal di rumah juga nggak ada jaminan bahwa ada kesejahteraan, pemerintah punya anggaran yang cukup. Jadi itu mengakibatkan misalnya perempuan diteror oleh debt collector karena suaminya nggak bisa bayar cicilan. Karena itu si perempuan nggak bisa, si debt collector menganggap paling efektif menteror istrinya di rumah tuh. Itu yang terjadi tuh. Keadaan ini membuat seluruh kehidupan kita sebetulnya berantakan karena presiden nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Tadi kemarin kita dengar presiden mengatakan, oke, kita akan fokus pada COVID, pada kesehatan. Karena itu urusan ekonomi jangan sampai berantakan karena COVID-nya nggak selesai. Dengan kata lain, dia seolah pulih pikirannya tuh. Kita selesaikan kesehatan supaya ekonomi tumbuh. Sekarang dalam 2 jam lalu saya baca berita bahwa menurut Menteri Dalam Negeri, pilkada itu harus dilakukan untuk mengaktifkan ekonomi. Dan jadi tidak terlihat bahwa ada konsistensi lagi tuh. Berarti nggak ada yang peduli dengan keterangan presiden. Apalagi korporasi tetap menganggap bahwa Omnibus Law itu, Undang-Undang 2 tahun 20 tentang COVID itu harus lebih dahulu menghasilkan keuntungan bagi korporasi. Karena proposal udah masuk segala macam. Jadi saya bayangkan di istana, begitu presiden ngomong, itu kalangan oligarki langsung sewa 2-3 menteri untuk tetap mempertahankan seluruh peraturan perundang-undangan yang menguntungkan korporasi. Kan nggak ada bukti bahwa undang-undang itu mulai dilonggarkan, dicabut, dikasih interpretasi, range soal alokasi anggaran nggak terlihat. Begitu presiden ngomong, nggak ada yang peduli itu. Menteri tetap menganggap bahwa lebih penting adalah ekonomi. Jadi presiden tidak punya standpoint untuk tampil lagi sebagai pemimpin. Itu seperti dia berupaya menegakkan benang basah, padahal dia sendiri yang basah kuyup, benangnya sih kering, tapi dia basah kuyup, tangannya basah. Habis masuk gorong-gorong, tangannya basah, dia mau menegakkan benang kering, maka benangnya ikut basah tuh. Itu soalnya. Yang kalau kita sebut lagi itu kebijakan yang dungu ya, nanti orang marah lagi. Tapi kedunguan pemerintah akhirnya, atau kedunguan presiden gampangnya, itu yang perlihatkan pada kita sekarang bukan oposisi, tapi luar negeri. Dengan apa? Dengan simbol bahwa tidak boleh ada satu warga negara Indonesia pun yang masuk di bandara-bandara kami. 59 negara bersekutu untuk mengatakan ini pemerintah dungu, maka kita halangi orang dungu masuk ke negara-negara mereka. Jadi kita sebagai warga negara merasa dipermalukan karena kedunguan pemerintah tuh. Jadi kalau pemerintah marah kita sebut dungu, ya sekarang yang menyebut pemerintah itu dungu adalah 59 presiden di luar negeri. Jadi kita sebetulnya sedang mengekspor kedunguan kita, atau sedang memamerkan kedunguan kita. Sekali lagi ini dalam soal kebijakan itu. Dan ukuran dari berubahnya kebijakan adalah berubahnya seluruh konsep, mulai dari soal pilkada. Kan logikanya pilkada mesti dihentikan. Kalau presiden bilang kita fokus pada COVID, maka teori tentang pilkada menumbuhkan ekonomi harus dihentikan supaya tidak ada pertambahan kasus seperti di Jakarta. Karena kota-kota lain begitu pilkada dimulai lagi, itu akan bertambah. Karena itu percuma juga Anies lockdown di sini. Sementara di daerah dilonggarkan itu kan, karena soal keperluan untuk pameran investasi masih jalan. Jadi pencitraan pemerintah itu menyeret kita dalam keperihan hidup. Nah mestinya kalau mau lebih efisien, angkat aja Anies Baswedan sebagai komandan penyelesaian COVID nasional gitu. Gubernur DKI menyelesaikan COVID nasional, sehingga satu paket pikiran itu. Model Anies dipakai aja. Konsekuensinya, oke, akan ada pertengkaran politik. Tapi presiden mesti membela proposal Anies yang sejak 7 bulan lalu dia ajukan sebetulnya. Yang kemudian jadi bahan olok-olok, pertengkaran. Karena kecemburuan, karena persaingan psikologi politik antara Merdeka Utara dan Merdeka Selatan.
Ya, dalam situasi ini kan tiba-tiba kita menjadi sedih ya sebagai sebuah bangsa yang selama ini dianggap big brother di Asia Tenggara. Kemudian digadang-gadang sebagai negara yang menjadi kekuatan besar dunia. Tiba-tiba kita menyadari bahwa kita sekarang menjadi bangsa paria di pergaulan internasional, Bung Rocky. Harusnya orang-orang yang tadi menganggap Indonesia punya cara yang lebih bermutu di dalam menangani COVID, mulai dari Menteri Luhut, Menteri Erlangga, Menteri Erick Thohir, mestinya mereka yang tampil di depan media buat menghadang pemariahan Indonesia tuh. Tapi sekarang dia diam juga. Dicari-cari keterangan apa yang bisa membuat kita yakin bahwa Presiden sudah berubah pikirannya. Itu balik pada soal kesehatan. Nggak ada satu menteri pun yang membackup itu. Jadi terlihat bahwa ini orkestrasi yang berantakan sebetulnya tuh. Tapi kita masih terus dipaksa nonton. Dan tontonan inilah yang akan dicatat terus-menerus, diamati oleh Singapura, diamati oleh Vietnam, diamati oleh Jepang, Korea Selatan, untuk menentukan relasi diplomasi selanjutnya. Bahwa mungkin juga suatu waktu akan ada keputusan multilateral di antara negara-negara ASEAN untuk mengucilkan Indonesia. Bukan sekedar secara ekonomi atau pariwisata, tapi secara politik kan dianggap ini pemerintah yang berbahaya, yang nggak bisa dipegang omongannya. Nah itu yang bisa terjadi. Tinggal nunggu satu peristiwa kecil, lalu dia yang disebut di lockdown secara ekonomi juga bisa beralih menjadi lockdown secara politik. Dikucilkan dari pergaulan dengan akibat legitimasi memburuk, lalu terjadi eskalasi dalam negeri. Jadi itu kira-kira tuh. Ya, jadi kan kita berkali-kali juga menyampaikan dan berdasarkan fakta bahwa apa yang diucapkan oleh Presiden itu hanya berhenti pada ucapan. Begitu juga soal fokus pada ekonomi sekarang ini, fokus pada kesehatan saat ini. Kita belum melihat langkah-langkah konkret apa yang dimaksud dengan fokus pada kesehatan. Yang kita lihat malah kemudian ternyata dari investigasi majalah Tempo, kita menunjukkan betapa kacau balaunya penanganan COVID ini. Saya kira ucapan Presiden untuk balik pada kesehatan itu diketawain oleh menteri-menterinya. Karena ini kan membongkar undang-undang mesti dirubah, Sri Mulyani mesti realokasi, dia mesti telepon lagi satu persatu menteri-menterinya supaya karena Presiden udah ngomong begitu, maka bagian ini dipotong lagi, bagian itu dipindahkan segala macam tuh. Gak ada yang mampu untuk menangkap sinyal itu. Kalau Presiden ngomong udah 2 hari lalu, itu mestinya 2 jam setelah Presiden ngomong, Menko Perekonomian udah kumpulin menteri teknisnya tuh, Menko Polhukam kumpulin menteri teknisnya untuk memperlihatkan bahwa pikiran Presiden, ucapan Presiden harus menjadi bukti, terbukti dalam Departemen Teknis. Ini nggak ada sampai sekarang. Ya. Jadi sebetulnya nggak ada lagi yang percaya pada Presiden, termasuk menteri-menterinya. Mungkin menteri-menterinya geleng-geleng kepala tuh. Ini gila nih orang nih. Kita disuruh bikin realokasi untuk ekonomi, tiba-tiba berpindah arahnya tuh. Jadi susah sekali kita membaca arah dari pikiran itu. Selain kita menganggap bahwa yang diucapkan Presiden itu adalah omong yang kosongnya gede itu, nggak akan ada akibatnya. Jadi kita juga nggak perlu kaget kalau kemudian beberapa hari ke depan tiba-tiba Presiden Jokowi berubah lagi gitu ya pernyataannya. Ya kita bersiap-siap untuk memberikan applause dengan cara yang lain lagi kan. Ya, bukan kan kemarin Anda menyebutkan sikap yang paling bagus itu bahwa kemudian kalau rakyat gembira dengan pernyataan dari Presiden itu kan bisa meningkatkan imunitas tubuh gitu kan yang diperlukan dalam situasi COVID ini. Tapi kalau orang yang jantungan gitu bisa terkaget-kaget dengan sikap, bisa mati mendadak juga karena dia terkaget-kaget dengan statementnya Presiden Jokowi. Ya ada yang versi itu, tapi saya menganggap karena yang kebijakan badut itu kan nunggu tepuk tangan tuh. Jadi saya anggap aja bahwa cara menghormati badut adalah dengan mentertawakannya, karena itu yang dia perlukan. Oke. Jadi setidaknya kita memberikan apresiasi lah begitu ya. Iya. Sesuai dengan apa yang dia inginkan itu. Ya, ini saya kira tip penting nih dari seorang Rocky Gerung bagaimana menghadapi situasi begini. Karena bagi orang yang melek informasi, sadar informasi bahwa situasi Indonesia saat ini sebenarnya sungguh-sungguh gawat gitu. Seperti
di permukaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi di bawah permukaan sebenarnya sedang situasinya setiap saat bisa meledak, dan juga COVID ini bisa menyerang siapa saja. Saya mendengar misalnya Jakarta sudah mulai kewalahan, rumah sakit sudah kekurangan tempat tidur dan sebagainya. Dan ini sebenarnya kan sudah kita prediksi, sudah kita ingatkan berkali-kali sejak awal COVID. Betul. Jadi model Jakarta, kedaruratan Jakarta harus dianggap sebagai potensi kedaruratan di daerah-daerah lain. Nah, itu yang mesti dibaca secara tepat oleh KSP, oleh juru bicara presiden, oleh para menteri. Sehingga kalau mereka tampil ke publik, nggak usah ragu-ragu mengatakan bahwa darurat Jakarta itu adalah sinyal darurat nasional. Bahkan sangat mungkin darurat nasional lebih parah dari darurat Jakarta. Karena peralatan untuk tes di daerah-daerah kecil sekali. Jadi kalau Jakarta udah merah, itu artinya seluruh di daerah di mana teknologi kesehatannya di bawah Jakarta standarnya, itu udah merah padam mestinya. Itu kan gampang sekali untuk ambil kesimpulan semacam itu kan. Dan itu yang nggak tahu bagaimana apa yang terjadi, sehingga nggak ada satu kesepakatan final dari kabinet bahwa oke, kita ikuti model Jakarta. Karena konsekuensinya mengikuti model Jakarta artinya memuji kepemimpinan Anies kan. Ini nanti jadi problem politik lagi. Jadi kita mesti anggap bahwa Anies sangat mungkin punya banyak problem di dalam soal kebijakan Jakarta. Tetapi dalam soal COVID, dia yang paling paham. Nggak usah dipakai Anies sebagai hambatan karena soal-soal non-COVID. Tetap keputusan Anies bagi saya lebih decisive dari sidang kabinet. Jadi ajak aja Anies ke sidang kabinet, terus dalam presiden bilang, oke, kita buka sidang kabinet paripurna, dan sejak saat ini urusan COVID akan dilakukan oleh Menteri Anies. Anies diangkat sebagai menteri secara tituler untuk sementara, sebagai menteri penanganan COVID, kan lebih mudah itu. Jadi orang cuma dengar, oke, Anies punya gagasan ini, maka Erick Thohir mesti ikuti Anies, Luhut harus ikuti Anies, Airlangga harus ikuti Anies. Kan presiden punya hak istimewa untuk menentukan keadaan darurat dengan mengangkat orang yang paham tentang kedaruratan karena udah punya pengalaman. Ya. Dan itu gubernur Jakarta. Jadi saya usul supaya gubernur Jakarta jadi menteri penanganan COVID dalam keadaan darurat. Kasih waktu aja 3 bulan misalnya. Itu lebih efisien tuh. Daripada kita dengar keterangan berputar-putar dari istana yang isinya adalah tong yang bunyinya nyaring karena kosong gitu. Ya, saya khawatir yang terjadi karena situasinya terus berlarut, bukan seorang menteri tituler, tapi menteri anumerta ini yang terjadi, malah sebaliknya. Ya mestinya yang sebagian dianumertakan aja tuh. Supaya gitu. Oke, Bung Rocky, sekarang gini deh, saya minta tip lagi seperti kemarin, menurut Anda supaya karena situasi tambah gawat dan kita tidak bisa apa-apa. Tadi kan Anda menyinggung ada perempuan yang mengalami kekerasan domestik gitu ya. Dan menurut saya bukan hanya itu, sekarang banyak suami-suami yang juga stres gitu karena kehilangan pekerjaan, tidak punya penghasilan gitu. Tipnya apa nih? Tipnya buat mak-mak, tipnya buat rakyat dan sebagainya buat Anda, itu penting tuh. Buat mak-mak, perbanyak WA group dan bikin petisi supaya Gubernur Anies diangkat jadi Menteri Penanganan COVID. Itu satu. Buat mas-mas, bung-bung, buat para laki-laki yang frustrasi. Frustrasi kalian itu tidak disebabkan oleh COVID, tapi disebabkan oleh stupid. Jadi mulailah untuk menutup kuping dan mata. Begitu si stupid tampil di televisi, tutup aja mata dan kuping tuh. Itu tips yang paling berguna sebetulnya. Oke. Ya, satu lagi saya kira mungkin tidak kalah pentingnya dalam situasi begini ini, doa, ya. Sebagai saya selalu mendoakan. Ya, saya selalu mendoakan supaya kedamaian keluarga, walaupun udah di tingkat yang paling rendah, karena ini soal daya tahan keluarga. Kita bayangkan misalnya frustrasi di rumah-rumah rakyat kecil gitu. Bukti bahwa 2.000 kasus di Jakarta itu adalah anak-anak kecil yang kena infeksi segala macam. Itu karena ya memang kehidupannya 4x4, ruangan 4x4, dan bosan di dalam rumah. Begitu keluar sedikit nggak ada proteksi dari negara tuh.
Jadi itu soalnya. Jadi frustrasi COVID ini masuk di dalam bagian yang paling potensial, yaitu generasi muda. Statistik Jakarta bilang penderita COVID anak muda itu 19 tahun ke bawah itu 10% dari kasus COVID Jakarta. Dan itu artinya tinggi sekali. Nah, itulah millennials, calon millennials. Jadi mereka yang akan menampung atau memikul beban dari kedunguan pemerintah hari ini di masa depan. Ya. Dan maknanya justru harus lakukan satu radical break, karena ini adalah aset peradaban. Anak yang mereka didik hari ini akhirnya akan kekurangan kemampuan untuk bersaing di masa depan karena kedunguan kebijakan COVID. Jadi itu soalnya. Baik, ini saya aminkan ini nasihat dan doa versi dari Ustadz Rocky Gerung yang baru saja dari Banten. Iya, mudah-mudahan. Terima kasih, Bung Rocky. Yes, oke. Di Jakarta ini lagi heboh nih. Kembali ceritanya seperti awal mula ketika COVID dinyatakan ada di Indonesia nih. Jadi pertentangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI berkaitan dengan PSBB total yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan. Bung Rocky, ini suasana jadi seru nih. COVID kelihatannya tidak hanya mengeskalasi penyebaran, tapi juga eskalasi politiknya juga menjadi meningkat. Ya, dari awal kita sudah prediksi itu bahwa ketidakbecusan pemerintah pusat itu pasti berubah menjadi saling intrik di dalam sendiri. Karena tidak bisa didamaikan oleh presiden. Faksi yang menginginkan supaya uang dikumpulkan untuk bailout ekonomi tetap kuat, karena itu yang mereka tuntut. Permainan diksi presiden akhirnya tidak dipahami oleh publik karena publik melihat hal yang kontradiktif. Presiden suruh utkan kesehatan, enggak, itu enggak benar. Mesti ekonomi duluan tuh bisa hancur kita. Jadi itu tanda yang dulu kita sebut dengan istilah saling amputasi itu. Kita eskalasi tumbuh sekedar di dalam kabinet atau meluas di dalam pengelompokan partai-partai itu juga berakibat pada pilkada nanti itu. Jadi isu COVID ini betul-betul jadi burning issue. Jadi satu-satunya isu yang bisa kita pakai untuk mengukur pemerintahan ini bakal stabil atau bakal runtuh. Nah, saya menganggap instabilitas ini akan jalan terus karena ini baru pertama kali Menteri Koer membangkang pada presiden. Jadi itu poin saya. Pembangkangan itu sekarang terlihat. Dan setelah Erlangga membangkang, maka terjadilah orkestrasi untuk membuli Anies. Tapi bisa juga dilihat bahwa presiden memang akhirnya sadar bahwa dia salah ngomong. Dia brief lagi menteri-menterinya tuh. Udahlah, hajar Anies sudah. Itu yang terjadi kalau kegiatan presiden adalah memutar-mutar kepala. Dia kan cuma putar-putar kepala tuh. Mestinya presiden putar otak gitu, bukan putar-putar kepala. Itu akibatnya kegiatan politik putar kepala, putar-putar kepala. Oke, jadi kalau lihat nada-nadanya, langkah Anies ini bakal seperti waktu yang lalu ketika dia mengusulkan lockdown, kemudian dimodifikasi menjadi PSBB, dan sekarang kalau kelihatannya dia bicara soal PSBB total, ada yang menyebutnya sebagai PSBB mikro, dan gitu. Jadi sebenarnya hanya diubah-ubah saja kalimatnya, tetapi kebijakan yang tidak jelas jadi. Anies akhirnya harus putuskan dia mau melawan kebijakan pemerintah dengan konsekuensi dikucilkan atau dikepung, atau dia mau pergi pada akal sehat publik. Kan akal sehat publik justru minta Anies kasih ketegasan gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat secara hati-hati, Istana akhirnya menganggap bahwa Anies adalah penyebab dari kegagalan ekonomi karena IHSG langsung -5 sehingga sempat disuspend itu. Jadi akhirnya orang bikin analisis. Kalau Anies tidak dipercaya oleh Istana, nggak ada soal. Silahkan kepung Anies. Masalahnya
rakyat tidak percaya pada istana. Kan ini soalnya tuh. Jadi istana itu kalau dia mau lakukan pengepungan, dia mesti yakinkan rakyat percaya pada istana. Kalau presiden tidak percaya pada Anies, ya orang tidak percaya pada presiden. Jadi orang harusnya percaya pada Anies. Nah, pikiran itu yang tidak ada di dalam perenungan kabinet. Jadi kabinet sebetulnya dibuat panik sendiri oleh kekacauan informasi yang diberikan oleh presiden. Nah, mestinya Menteri Erlangga itu bersama-sama Presiden Jokowi bikin konferensi pers. Sehingga publik tahu bahwa mereka ternyata satu, yaitu tidak suka pada Anies. Kan yang dikesankan presiden justru pro Anies tuh. Atau Anies membaca bahwa presiden pro dia, maka Anies ambil langkah yang drastis, yaitu PSBB total. Yang sebetulnya artinya ya lockdown. Cuman kan kalau disebut lockdown nanti pemerintah kehilangan muka. Dari dulu presiden udah pamerkan, Menteri Luhut, semua kabinet pamerkan, wah, karena kita nggak lockdown maka ekonomi bertumbuh. Tiba-tiba tanda pertumbuhan ekonomi itu dihentikan oleh IHSG yang merosot lebih dari 5%. Lalu yang disalahkan adalah Anies. Padahal sebetulnya IHSG itu kan agregat dari seluruh persepsi pasar, persepsi politik, persepsi ekonomi dengan sendirinya, persepsi legitimasi. Jadi nggak mungkin menyalahkan Anies yang menyebabkan IHSG turun. Mungkin player luar negeri justru melihat itu kok tetap pemerintah ingin bikin dewan moneter. Itu berarti nggak ada lagi rasionalitas dalam investasi, dia kabur. Jadi ini ngaco-nya nih Erlangga yang ini udah ada 2 Erlangga nih yang dalam minggu ini menimbulkan persoalan dalam cara berpikir. Apa dia Erlangga yang ini ketularan Erlangga yang itu? Ya, jangan dibawa Erlangga keseluruhan dong. Akhirnya kan orang berpikir ini satu jenis air apa? Kenapa nggak bisa utuh melihat soal kita? Kalau Pak Erlangga yang ini diam sedikit aja terus kumpulin 2-3 orang ekonom yang mengerti tentang itu, tentu saja Erlangga juga mengerti, tapi dia tergoda untuk menghukum Anies. Itu kan ngaco-nya tuh. Kalau ada semacam, ya itu pentingnya influencer yang pakai otak sebetulnya. Kirim aja influencer ke talk show, terangkan hubungan antara IHSG dan PSBB, kan itu yang mesti diterangkan. Bukan Aniesnya tuh. Itu kekacauan. Kalau kita terusin logikanya, kenapa IHSG menurun? Ya karena Anies PSBB. Kenapa Anies PSBB? Karena pemerintah tidak mampu menjamin bahwa perekonomian Jakarta itu bisa self-sustain. Kan sama aja logikanya tuh. Jadi ya karena Menteri Koordinator nggak bisa memastikan bahwa ekonomi akan tumbuh dalam keadaan COVID. Kan kalau Erlangga bilang, saya jamin ekonomi akan tumbuh kendati ada COVID. Ya IHSG nggak akan anjlok. Tapi investor nggak dapat poin itu. Investor dapat adalah kecemasan. Jadi yang kita duga dulu udah pasti terjadi. Pasti mulai ada cekcok antara Sri Mulyani dan Menteri Erlangga, mulai ada cekcok antara KSP dengan juru bicara presiden. Ini soal yang mau diulas dari sudut pandang manapun, intinya satu, presiden tidak mampu untuk menggerakkan akal pikirannya. Ya. Beliau hanya mampu menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Kenapa dia ke kiri ke kanan? Buat lihat sinyal. Jadi presiden lirik kiri kanan buat tahu siapa yang dukung saya. Dia nggak ngerti bahwa dukung-mendukung itu sudah kehilangan, udah old fashion sekarang. Orang berhitung jernih, kita mau sehat atau kita mau bertumbuh secara ekonomi. Cuman itu pilihannya. Ya. Kalau kita lihat, sebenarnya kita gampang membaca nih, kemana arah buzzer bertiup, kesitulah kira-kira kebijakan presiden mengarah, gitu kira-kira. Karena sekarang ramai sekali nih yang membuli Anies gitu, dan bahkan ada wacana untuk mem-PLT-kan Anies gitu. Ada yang meminta Anies supaya di-PLT-kan gara-gara melakukan langkah ini membangkang pada pemerintah pusat. Jadi saya sih arahnya melihat begitu, Bung Rofiq. Ya Anies itu bisa di-PLT-kan kalau orang percaya bahwa kabinet itu baik sungguh-sungguh.
Sekarang dia Anies sedang menolong kabinet. Karena kabinet nggak punya ide, maka Anies datang dengan ide yang dia sebut sebagai PSBB total. Tentu dia hitung konsekuensi ini itu. Tapi karena Anies yang ambil inisiatif, maka politik berubah lagi tuh, yaitu memojokkan Anies. Ini orang ada inisiatif. Lain kalau pemerintah punya inisiatif. Kalau ditanya misalnya, apa inisiatif presiden? Nggak ada. Presiden cuma bilang ekonomi, jangan mengganggu kesehatan. Ya udah, Anies terjemahkan itu dengan PSBB total. Erlangga datang dengan pikiran sebaliknya. Kan dua-duanya pikiran istana tuh. Jadi dengan mudah kita lihat, loh pikiran Erlangga berarti bukan pikiran presiden. Padahal presiden bilang, pikiran kabinet adalah pikiran presiden. Tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden, begitu ya kira-kira dulu waktu awal. Ya itu. Nah, ya tidak ada pikiran kabinet, pikiran menteri, ada pikiran presiden. Sekarang orang lain dua-duanya nggak ada pikiran dong. Oke, yang ini yang lebih saya kira semakin telanjang apa kacaunya koordinasi ini karena juru bicara COVID, Profesor Wiku kan sudah nyatakan bahwa 7 rumah sakit di Jakarta yang menjadi rujukan sudah penuh kapasitas tempat tidurnya. Kemudian beberapa tempat lain juga sudah hampir penuh juga. Jadi ini kan sebenarnya situasinya sangat emergensi dan wajar kalau Anies memang rem darurat gitu ya. Yes. Jadi seharusnya Anies cuman pakai data itu kan, data bahwa penuh, itu artinya darurat. Karena itu tarik rem darurat tuh. Ini Menteri Ekonomi bilang, ya enggak, bisa kita tambahin lagi kok bednya. Yo itu artinya bersiap-siap untuk nambah kasus kan. Nanti hotel bintang 2 kita siapin. Iya, itu artinya dia tahu bahwa akan ada ledakan, karena itu dia siap-siap. Padahal Anies Baswedan sebagai gubernur, dia udah tarik rem tangan, rem darurat dia tarik. Sementara Menko Erlangga masih mau bikin bengkel, itu udah terlambat. Ini emang. Ya, kalau lihat situasinya begini, usulan Anda kemarin nggak mungkin terjadi dong, Bung Rocky, meminta agar Anies diangkat sebagai Menteri Urusan COVID. Boro-boro Menteri Urusan COVID bisa kelang kabut semua kalau Anies yang diangkat sementara, walaupun hanya 3 bulan lah usulan Anda. Saya memang usulkan supaya Presiden pakai hak diskresi untuk angkat Anies sebagai Menteri Penanganan COVID 3 bulan ini. Tapi kenyataannya mungkin nggak akan berhasil. Kan itu saya tetap usulkan supaya rakyat yang mengangkat Anies jadi Menteri Penanganan COVID. Nggak perlu lagi Presiden yang angkat. Maka bikin petisi udah pasti Anies akan tetap dalam pikiran itu. Karena itu pertaruhan dia tuh. Sebagai orang yang juga ingin dapat popularitas untuk masuk dalam persaingan 2024. Saya kira Anies akan jalan terus. Ini lepas dari soal evaluasi saya buruk apa nggak buruk, tapi Anies juga berpikir begitu. Jadi tambahan energi justru ada Anies. Anies mengaku, oke, silahkan pemerintah halangi saya, tapi saya tahu Mama akan dukung saya. Itu gila lagi itu. Gimana Erlangga mau hadapi WA Mama itu? Digoreng dia tuh. Itu konyolnya public relation yang dasarnya adalah kebencian pada Anies. Bukan mengevaluasi proposal Anies, tapi didahului dengan kebencian. Saya selalu katakan, Anies punya problem di dalam politik Jakarta tuh, yang bisa kita ulas, kita kritik, tapi dalam forum yang lain. Tapi dalam urusan COVID, Anies yang paling sempurna proposalnya tuh dibandingannya dengan yang lain. Jadi kira-kira sarannya biarkan para menteri menggonggong, para menteri dan booster menggonggong, Anies harus jalan terus. Saya kira para menteri nggak akan menggonggong, karena yang dia akan digigit oleh mak-mak tuh. Berani menggonggong. Ada harimau di grup mak-mak. Oke. Terima kasih, Bung Rocky.